Nah, teman-teman bisa dapat ini sebenarnya sekaligus melalui produk reksadana juga, karena investasi di reksadana itu isinya ada banyak aset dan tidak hanya terkonsentrasi pada satu atau beberapa aset tertentu aja. Contoh misalnya satu reksadana saham itu kan bisa terdiri dari 15 sampai 20 alokasi saham ya Mbak di dalamnya. Jadi itu cukup oke untuk teman-teman melakukan diversifikasi. Kira-kira kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti kalau aku simpulin nih, tadi Kak Gaby udah banyak banget menjelaskan. Kalau aku Mm-mm. simpulin berarti ada 3 poin penting ya. Mm-mm. Ada prioritas, kemudian ada adaptasi, dan juga yang paling penting diversifikasi ya Kak Gaby ya. Oke, ini luar biasa nih teman-teman. Take a note ya. Eh, nah, update dikit nih Kak Gebi. Kalau misalnya kita lihat kan challenge-nya di pasar modal itu kan memang banyak sekali ya. Pasar modal kan merespon segala hal ya karena bergeraknya ya sangat sensitif sekali gitu, dinamis tadi kalau Kak Gebi bilang ya. Seperti sekarang ini nih kan banyak kita challenge dari eksternal gitu. Meskipun dalam berita domestik justru banyak katalis positif gitu ya Kak Gebi. Nah, kira-kira untuk challenge-nya sendiri, tantangan yang harus dihadapi pasar modal nanti ke depannya dan juga saat ini itu seperti apa ya, Kak Gebi? Oke, nah mungkin teman-teman di sini, teman-teman ajaib di sini udah cukup aware ya bahwa secara global kayaknya ya Mbak highlightnya masih di setiap negara itu masih inflasi Ya, pas pandemik ya, betul. dan akhirnya memang mendorong bank sentral di banyak negara untuk menaikkan suku bunga, termasuk juga Bank Indonesia. Dan kebijakan ini tentunya memang mempengaruhi pasar modal secara keseluruhan, terutama mungkin volatilitas pada kelas aset yang kita bisa bilang cenderung agresif ya Mbak, seperti saham dan juga obligasi negara. Ekspektasinya dari inflasi ini sebenarnya akan masih mempengaruhi sampai kira-kira kuartal 2 2023. Setelah itu ekspektasinya memang dampak inflasi ini dan kebijakannya udah lebih melandai dampaknya. Dan selanjutnya mungkin kelas aset yang cenderung agresif bisa pergerakannya lebih less volatile. Nah, mungkin kalau dari Mbak gimana nih? Ada update baru nggak nih Mbak yang bisa ditambahin? Iya, kalau dari aku sih memang kita lihat pasar modal banyak tekanan dari eksternal ya Kak Gebi. Sama seperti yang Kak Gebi bilang, kita tuh lagi dalam tantangan di mana negara global, negara di global, negara-negara maju khususnya itu mereka lagi dihadapi karena tekanan inflasinya yang ketinggian. Nah, inflasi yang tinggi itu ternyata penyebabnya adalah supply disruption ya atau harga energinya yang lagi mahal gitu. Supply-nya terbatas di tengah demand yang lagi tinggi gitu. Yang akhirnya ujung-ujungnya karena inflasinya ketinggian tersebut, ujung-ujungnya bank sentral ya harus ya dirasa perlu untuk naikin suku bunga acuan untuk meredam inflasi tersebut gitu. Nah, itu memang challenge nih untuk pasar emerging market seperti negara kita ya Kak Gebi ya. Tapi kalau aku sih melihatnya market masih dalam view yang optimis sih Kak Gebi. Hmm, Karena kita lihat indikator makroekonomi dalam negeri kan luar biasa ya. Kita masih dalam tren pertumbuhan. GDP kita tumbuh 5,72%. Kemudian inflasi kita justru terjaga. Di September memang hampir 6% ya, 5,95%. Tapi Oktober justru melandai gitu. betul betul. Kemudian beberapa data-data ekonomi kemarin juga PMI masih ekspansif, kemudian IKK kita masih di level yang optimis ya, di atas 100. Kemudian Betul. dari retail sales memang agak lagging datanya ya, tapi kita bisa lihat pertumbuhan penjualan eceran atau retail sales itu masih di atas 4%, 4,5% di atasnya. Nah, itu luar biasa sih. Jadi masih dalam skenario optimis kalau aku ngelihatnya Kak Gebi. Iya. Gitu. Oke, Kak Oke, Kak Gebi, kira-kira gimana nih strategi atau mungkin ada tips dari Kak Gebi sendiri untuk teman-teman dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, pertama aku setuju banget sih dengan yang Mbak Kristi mention tadi, kayak memang kita melihat Indonesia ini cukup secara pasar domestiknya cukup oke ya Mbak ke depannya. Nah, tapi memang pertama mungkin kalau untuk strategi, aku again mention lagi bahwa ini sangat menyesuaikan ya Mbak dengan masing-masing orang dalam artian
profil resiko maupun jangka waktu investasinya. Itu lumayan penting untuk kita perhatikan. Nah, mungkin untuk beberapa waktu ke depan, teman-teman ajaib yang mungkin tidak begitu ingin terekspos dengan volatilitas, atau mungkin teman-teman trader yang ingin diversifikasi alokasi asetnya ke aset-aset yang lebih konservatif, as diversification, teman-teman bisa nih berinvestasi ke uh, uh, kelas-kelas aset yang cenderung konservatif. Teman-teman bisa berinvestasi di reksadana pasar uang misalnya, di Trimegah kita ada Trimkas 2 di Ajaib, dan reksadana yang berbasis pada obligasi korporasi seperti Trimegah Fixed Income Plan yang memang membagikan dividen 1% per kuartal ke rekening nasabah. Nah, untuk teman-teman yang lebih oke dengan volatilitas, teman-teman yang mungkin believe dengan view optimisme di Indonesia, bisa nih memanfaatkan momentum-momentum di akhir tahun ini. Yang memang secara historical itu, Desember itu kan IHSG selama 21 tahun terakhir, itu ditutup positif ya Mbak, Iya. kalau secara month on month. Jadi, dan betul tadi Mbak juga sempat mention, kita masih melihat sebenarnya masih banyak katalis seperti kemungkinan China reopening, pertemuan G20 yang sedang terjadi sekarang, serta again pertumbuhan Indonesia yang masih quite good dilihat dari GDP-nya, inflation kita juga yang terjaga gitu. Nah, teman-teman bisa berinvestasi ke reksadana saham misalnya di Ajaib itu kita ada Trim Capital dan reksadana campuran kita punya Trimegah Balance Absolute Strategy yang memang pengelolaannya aset alokasinya itu lebih fleksibel gitu sih Mbak kira-kira. Oke, tadi menarik tuh Kak Gebi, ada salah satu produknya reksadana Trimegah yang membagikan dividen. Karena di banyak pertanyaan dari teman-teman investor ajaib, Kak Mm-mm. reksadana tuh bagi dividen nggak sih? Gitu. Nah tadi ada produknya apa Kak Gebi? Ada namanya Trimegah Fixed Income Plan. Trimegah Fixed Income Plan. Itu reksadana pendapatan tetap ya? Pendapatan tetap, namun kita Hmm. berbasis pada obligasi korporasi. Jadi memang dari segi pergerakan harganya, Mbak, cenderung less volatile daripada reksadana yang berbasis pada obligasi negara. Itu sih yang membuat kita juga akhirnya membagikan dividen 1% per kuartal. Dan juga sebenarnya Trimegah Fixed Income Plan ini juga disertai dengan fitur asuransi jiwa, Mbak. Jadi lumayan compact ya fiturnya untuk reksadana ini. Oke, tuh ya teman-teman ya, lagi-lagi take a note. Ada informasi menarik tuh teman-teman. Oke, Kak Gebi mungkin kita masuk ke Q&A kali ya. Boleh, boleh. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Sheikh Koko. Kak Gebi, bagaimana outlook reksadana di tahun depan menurut Trimegah Asset Management maupun menurut Kak Gebi sendiri? Reksadana mana yang menjadi perhatian di tahun depan? Thank you. Wah, pertanyaannya bagus ya, Kak Gebi ya. Oke, oke. Silakan. Oke, pertama mungkin tadi sempat di-mention juga sama aku dan Mbak Kristi bahwa kita melihat sebenarnya ekonomi Indonesia ini quite solid ya Mbak ya. Apakah mungkin sempat kemarin apa benar 2023 akan resesi? Nah, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana respon masyarakat justru terhadap isu global yang sedang terjadi sekarang. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya memang perlu diakui tekanan global ini masih akan ada dalam hal inflasi masih kerap terjadi dan itu mempengaruhi harga energi juga seperti yang Mbak Kristi sempat mention, terutama mungkin yang perlu kita perhatikan kita ini masih negara importir minyak ya Mbak, jadi inflasinya masih cukup dipengaruhi oleh kondisi global. Oleh karena itu, dari segi inflasi maupun juga kebutuhan BI untuk menaikkan suku bunga dalam rangka inflasi dan juga stabilisasi nilai tukar itu masih perlu dilakukan. Jadi memang mengingat volatilitas ini yang mungkin bisa terjadi, at least mungkin kita perkirakan sampai kuartal 2 2023
teman-teman bisa lihat reksadana-reksadana yang cenderung pergerakannya lebih stabil, seperti reksadana pasar uang ataupun juga reksadana pendapatan tetap yang berbasis pada obligasi korporasi. Karena memang obligasi korporasi itu bisa dibilang pergerakan harganya less volatile. uh, Nah, baru selanjutnya ada kalau kita ngelihat dari setelah sekitar kuartal 2 itu dampak dari inflation itu bisa dibilang udah mulai melandai ya Mbak ya gitu. Dimana kita udah bisa menyesuaikan, udah bisa price in, baru kita di situ mungkin bisa masuk ke reksadana-reksadana yang cenderung bergerak lebih agresif seperti reksadana yang berbasis pada obligasi negara maupun juga teman-teman mau masuk ke reksadana saham gitu kira-kira sih Mbak secara keseluruhan. Oke, lengkap banget Kak Gaby jawabannya. Thank you loh. Nah, Thank you. ini ada pertanyaan. Oke, karena tadi sedikit nyinggung-nyinggung resesi ini Kak Gaby. Ini ada pertanyaan dari Zaka Leonatan. Apakah reksadana bakal terdampak di saat resesi kalau memang terjadi gitu? Reksadana apa nih yang kira-kira terdampak? Silakan Kak Gaby. Oke, ketika kita ngomongin pasar modal, mungkin tadi sempat di-mention juga ya Mbak di awal bahwa kondisi ekonomi kita secara tidak langsung memang sangat mempengaruhi pasar modal kita. Mau itu di industri pasar modal di produk saham, di produk obligasi, apalagi reksadana sebagai produk turunannya kita bisa bilang. Nah, reksadana apa yang terdampak sebenarnya itu akan berdampak ke semuanya ya, jadi bilang ke semuanya, tapi memang dampaknya ini akan berbeda-beda gitu. Misalnya kalau kita melihat ke depannya suku bunga BI akan naik, maka kita bisa melihat reksadana pasar uang bisa menawarkan yield atau kupon karena ngambil dari deposito-deposito dan juga obligasi-obligasi yang bertenor di bawah 1 tahun itu bisa menarik nih kita lirik karena dengan kenaikan suku bunga BI seharusnya yield deposito juga di kemudiannya bisa lebih tinggi gitu. Atau juga misalnya pengaruh nggak ke reksadana saham? Tentunya pengaruh karena alokasi reksadana saham itu kan minimal ada 80% ditempatkan di saham gitu kan. Jadi maksimal tuh 20% stay in cash. So apakah akan berdampak? Tentunya akan berdampak. Nah, tapi tinggal bagaimana masing-masing reksadana itu bisa dibilang apakah resesi semua sektor itu jelek? Belum tentu gitu ya Mbak, ya nggak sih? Gantung lagi dari pemilihan investasinya, bagaimana masing-masing manajer investasi punya strategi untuk bisa istilahnya bullish lah ya, bullish di sektor apa sektor-sektor apa yang akan terdampak, sektor-sektor apa yang akan bagus, ataupun sektor-sektor apa yang mungkin nggak lagi dipilih. Nah kayak gitu. Jadi apakah berdampak? Tentunya akan berdampak ke semua jenis reksadana. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Itu ya tadi teman-teman ya ada ilmu baru yang mungkin teman-teman juga sudah dapatkan. Tadi kalau ketika BI naikin suku bunga acuan biasanya diikuti deposit facility rate dan lending facility rate-nya juga ikut naik. Artinya bisa manfaatin momentum itu karena biasanya bunga-bunga deposito ikut naik nih. Ya oke, pilihnya reksadana pasar uang gitu. Ya teman-teman ya. Thank you Kak Gaby buat jawabannya nih. Ini banyak banget Kak Gaby. By the way, yang nanya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Thierry FS. Kak, kalau profil risiko tinggi dan sedang tidak ada tanggungan, nah lebih baik investasi saham sektor apa? Mungkin bisa dijawab reksadana jenis apa gitu kali ya, Kak Gaby ya, silakan. Oke, mungkin kalau reksadana jenis apa yang ada exposure ke sahamnya, bisa di reksadana campuran, bisa juga reksadana saham. Kalau untuk terkait sektor, sebenarnya again tergantung dari masing-masing manajer investasinya itu lagi bullish atau ke sektor apa, lagi bullish atau lagi melihat view-nya bagusnya di sektor mana gitu.